Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita akan mempelajari materi kita selanjutnya, yakni tentang akhlak terpuji seorang muslim. Kalian bisa lihat di bab 2 LKS kalian halaman 18. Untuk kompetensi dasar yang akan menjadi fokus untuk materi kita pada bab 2 ini adalah yang pertama, meyakini bahwa tata krama, sopan santun, dan rasa malu adalah ajaran pokok agama Islam. Yang kedua yaitu menunjukkan perilaku tata krama, sopan santun, dan juga rasa malu. Yang ketiga yakni memahami makna tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Yang keempat, menyajikan contoh perilaku tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Pembahasan kita yaitu yang pertama adalah tentang tata krama. Yang kedua yakni berkaitan dengan sopan santun. Dan yang ketiga yakni adalah rasa malu. Kita mulai dari definisi apa itu tata krama. Tata krama adalah cara, aturan perilaku kita berinteraksi dan bergaul dalam kehidupan sehari-hari. Dan tata krama juga biasa dikenal dengan istilah etika, norma, moral, atau kaidah dalam berperilaku, sehingga akan berbeda antara adat satu dengan adat yang lainnya di tempat satu dan juga di tempat yang lainnya. Misalkan ketika di Ciledug punya satu adat, kalau yang namanya tamu itu dihormati dengan cara diberikan minuman jahe hangat misalkan, ya maka itu yang kita pergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda lagi, bisa juga nanti berbeda ketika di Jombang, tamu itu harus dihormati dengan cara diberi minumannya misalkan teh hangat. Nah itu akan berbeda-beda di setiap satu tempat dengan tempat yang lainnya. Dan itu merupakan norma yang berlaku di daerah itu, dan itulah yang harus kita terapkan. Mengapa kita harus menjaga tata krama dan norma kita? Nah, ini sejalan dengan apa yang Nabi ajarkan dan menjadi misi utama Nabi. Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Dan man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirana falaysa minna. Siapa yang tidak tahu hak, tidak mengenal haknya anak yang lebih kecil atau orang yang lebih kecil, dan tidak mengetahui hak-haknya orang yang lebih tua, falaysa minna, maka bukan termasuk golonganku, kata Nabi. Maka begitu pentingnya kita menjaga tata krama kita dalam kehidupan sehari-hari. Macam-macam tata krama ada 4 macamnya, yakni yang pertama tata krama berkomunikasi secara lisan. Ada tata krama berkomunikasi di media sosial, karena memang sekarang adalah zamannya sudah zaman internet, zaman yang sudah sangat-sangat maju, sehingga perlu dibahas juga tata krama ketika bermedsos. Yang ketiga yakni tata krama dalam bersikap. Yang keempat yakni tata krama dalam berpakaian. Kita akan bahas satu persatu macam-macam tata krama ini. Ketika berkomunikasi secara lisan, yang harus diperhatikan adalah menggunakan bahasa dengan baik dan sopan, bahasanya mudah dimengerti, dan senantiasa memperhatikan lawan bicara, menundukkan pandangan ketika kalian berbicara dengan yang lebih tua, seperti dengan orang tua, dengan orang yang lebih dewasa dari kalian,
dan guru juga, maka jangan ketika berbicara dengan mereka kalian mendongakkan kepala, ya sedikit menundukkan pandangan, menandakan kalian mengerti bahwasanya adalah orang yang lebih tua memang berhak untuk dihormati, dan memang kewajiban kita untuk menghormati orang yang lebih tua. Bukan berarti kita merendahkan diri kita, tidak. Orang yang menjunjung akhlak itu bukan orang yang harga dirinya menjadi hina, tidak, tapi menjadi terhormat. Kemudian tidak memposisikan diri lebih tinggi dari lawan bicara, menjaga egoismenya, tidak mendominasi pembicaraan, tapi dia juga bisa menghargai orang lain yang juga ingin berbicara. Jangan ketika kita berbicara kita ingin didengarkan, namun ketika ada orang yang berbicara kita tidak mendengarkan. Maka dalam satu keadaan kita menjadi pembicara, dan dalam keadaan yang lain kita pun harus memposisikan diri kita sebagai pendengar yang baik, entah dengan kawan, dengan orang tua, dengan kakak, ataupun dengan guru di kelas. Kemudian tidak berkacak pinggang atau juga tidak menunjuk lawan bicaranya, karena itu tidak sopan. Yang ke-8, menghindari gurauan berlebihan. Boleh bercanda, tapi jangan sampai kelewatan. Jangan sampai memasuki ranah-ranah yang sangat-sangat pribadi, karena itu bukan hal yang patut untuk dibuat bahan bercandaan. Pasti dia akan tersinggung, walaupun dia tidak mengucapkan secara lisan akan ketersinggungannya. Dan juga tidak perlu tertawa terbahak-bahak, boleh tertawa yang biasa-biasa saja. Nah, yang ke-9, tidak lupa memberi salam dulu. Misalkan kalian ingin nanya alamat, ya salam dulu. Dan juga tidak lupa memberikan terima kasih. Atau masuk ke ruangan guru, salam terlebih dahulu. Setelah bertanya, diberi jawaban oleh guru, ya jangan lupa ucapkan terima kasih. Dan ini juga bisa dilakukan ketika kalian WA atau mengirimkan pesan kepada guru atau kepada Pak RT atau kepada tokoh atau kepada yang lebih tua dari kalian lah, atau kepada teman kalian pun ini bisa kalian terapkan. Yang kedua, yakni berkomunikasi melalui media sosial. Sebenarnya kurang lebih sama ya, hanya yang karena dalam bermedsos itu tetap kita harus menjaga adab kita. Yang perlu diperhatikan adalah kita jangan sampai menuliskan kata-kata yang mengandung unsur hoax atau mengandung unsur kebencian, ujaran kebencian, atau mengandung unsur provokatif dan sara berkaitan dengan keagamaan, terus adat, kemudian tradisi, kemudian kita hina-hina, tidak, karena itu juga melanggar hukum sebenarnya. Nah, insya Allah apabila ini bisa diterapkan, kita akan lebih damai dalam bermedsos dan akan lebih bijak dalam bermedsos. Selanjutnya, tatap lama dalam bersikap. Yang dimaksud dengan sikap adalah menggunakan dan memposisikan bagian tubuh kita saat berinteraksi dengan orang lain, atau kita bisa bahasakan dengan body language kita atau bahasa tubuh kita. Seperti ketika kita ingin lewat di depan orang yang sedang duduk, ya maka sedikitlah membungkuk sebagai tanda kita permisi, atau bahkan lebih baik kita mengatakan permisi. Atau ketika kita naik motor, ketika ada orang di sana, maka pelankan kecepatan motor kita. Jangan seperti nggak ada orang, main lewat-lewat saja. Nah, itu namanya tata krama dalam bersikap. Nah, Abi Hurairah mengatakan, Nabi pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Orang yang beriman akan berkata perkataan yang baik. Jika tidak bisa, maka dia akan diam. Orang yang beriman juga akan falyukrim jarahu atau falyukrim doifahu. Dia akan menghormati tetangganya, akan menghormati tamunya. Nah, ini merupakan representasi atau wujud nyata dari tata krama dalam bersikap. Selanjutnya, tata krama dalam berpakaian. Nah, Islam itu peduli dengan keindahan, sehingga pakaian itu
Ya dipakai yang bagus, pakai yang indah agar memperindah atau mempercantik diri kita. Namun Islam tidak lupa pakaian itu adalah untuk menutup aurat. Nah, aurat laki-laki kalian bisa dibaca di sini. Nah, dan aurat perempuan itu adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, seperti yang Allah jelaskan dalam surat Al-A'raf, mohon maaf itu ketikanya ada yang salah. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Pakaian itu untuk menutup aurat. Dan pakaian indah itu adalah untuk perhiasan. Wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Untuk artinya kalian bisa baca sendiri. Intinya jangan sampai kalian mengumbar aurat kalian, karena salah satu orang yang mendapatkan siksa di neraka itu Nabi ketika berisra mi'raj. Nabi lihat, wahai Allah, kenapa kok wanita itu disiksa? Karena dia mengabaikan auratnya, dia gampang mengumbar auratnya. Maka jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan yang seperti itu. Mau yang perempuan maupun yang laki-laki, semua sama. Ada batasan aurat yang harus diperhatikan ketika bersama dengan orang lain. Oke, sekian dan terima kasih. Itu saja materi yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada yang belum bisa dipahami, Bapak persilakan untuk bertanya melalui kolom komentar di Google Classroom. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.